Di negara kita Indonesia, sekarang lagi musim sepeda. Oleh karena itu, saya pengen ikutan meramaikan dengan cara membahas anime sepeda. Ger 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 ger. Kalau ada teman kalian yang suka bersepeda, tapi nggak suka anime, kasih mereka anime ini sekarang juga. Buat mereka jadi wibu. Sekarang adalah saat yang tepat sebelum mereka menjual sepedanya dan beralih ke hobi yang lain. Ger 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 ger. Join the resistance now. Because what we do echoes in eternity. Salam Wibu Power. Yowa Mushi Pedal bercerita tentang seorang anak muda yang bernama Onoda Sakamichi. Dia baru saja memasuki masa-masa indah dalam hidupnya, yaitu masa SMA. Onoda adalah seorang wibu atau otaku yang susah bergaul dengan orang lain. Pada saat dia di SMP, dia tidak punya teman karena tidak ada orang yang sefrekuensi dengannya. Oleh karena itu, memasuki masa SMA, dia berencana untuk bergabung dengan klub anime. Saking sukanya dengan anime, setiap minggunya dia selalu pergi ke kota Akihabara. Akihabara adalah sebuah tempat yang bisa dibilang surganya para wibu dan otaku. Jarak dari rumahnya ke Akihabara adalah 90 km. Dan dia selalu pergi ke sana dengan menggunakan sepeda. Sebenarnya dia bisa saja naik kereta, tapi untuk menghemat biaya, dia memilih untuk naik sepeda. Sementara itu, diperkenalkan juga seorang siswa kelas 1 yang satu sekolah dengan Onoda. Dia bernama Imaizumi. Berbeda dengan Onoda, Imaizumi adalah pemuda yang cukup terkenal di kalangan perempuan. Dia sangat menyukai sepeda dan berencana untuk bergabung dengan klub sepeda. Suatu hari, Imaizumi berniat untuk berlatih mendaki tanjakan dengan sepedanya. Lalu, di tengah-tengah perjalanan, dia bertemu dengan Onoda. Dia cukup terkejut melihat Onoda yang dengan santainya mendaki tanjakan. Terlebih lagi, dia hanya menggunakan sepeda tolol. Sedangkan Imaizumi merasa kesulitan, padahal dia sudah menggunakan sepeda pro. Imaizumi menjadi sangat penasaran dengan Onoda. Keesokan harinya, dia memutuskan untuk menantang Onoda balapan. Tentu saja, cukup sulit untuk menantang Onoda, karena memang dia tidak tertarik dengan balapan sepeda. Nah, agar Onoda bersedia menerima tantangannya, Imaizumi mengatakan, jika dia kalah, dia akan bergabung dengan klub anime. Keesokan harinya, pertandingan mereka dimulai. Imaizumi akan memberikan handicap selama 15 menit, atau istilahnya, Imaizumi ngepur 15 menit. Bukan karena dia meremehkan Onoda, tapi untuk membuat pertandingannya menjadi adil. Karena dia menggunakan sepeda pro, sedangkan Onoda menggunakan sepeda tolol. Kemudian, meskipun Imaizumi ngepur 15 menit, namun dia masih bisa mengejar Onoda. Dan pada akhirnya, Imaizumi berhasil memenangkan pertandingan. Dari pertandingan tersebut, Imaizumi menyadari bahwa Onoda sebenarnya berbakat untuk menjadi atlet sepeda. Hanya saja, dia masih belum menyadarinya. Keesokan harinya, Imaizumi mengajak Onoda untuk bergabung dengan klub sepeda. Namun, Onoda masih belum bisa memutuskan. Beberapa hari kemudian, Onoda kembali menjalani rutinitas kewibuannya, yaitu pergi ke Akihabara. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan seorang penggila sepeda yang bernama Naruko. Kemudian, ketika mereka bersepeda bersama, Naruko mengajarkan satu teknik dalam balapan sepeda. Jadi, hal yang umum di dalam balap sepeda adalah pembalap yang berada di depan bertugas untuk menghadang angin, sehingga pembalap yang ada di belakangnya akan merasa ringan, seolah-olah pembalap yang ada di depan sedang menarik pembalap yang ada di belakangnya. Teknik ini biasa digunakan untuk menyimpan stamina dalam balap sepeda. Setelah kejadian tersebut, Onoda mulai merasakan kesenangan dalam bersepeda. Pada akhirnya, Onoda bersama Naruko dan Imaizumi sepakat untuk bergabung dengan klub sepeda. Di sana, Onoda bertemu dengan siswa kelas 3 sekaligus pemain utama dalam tim. Mereka adalah Kinjo, Makishima, dan Tadokoro. Lalu dia juga bertemu dengan beberapa anggota baru yang lain, dan juga manajer yang bernama Kanzaki Miki. Setelah semuanya resmi bergabung, Kinjo selaku kapten langsung mengadakan balapan sambutan.
Onoda bersama anggota lainnya melewati berbagai macam rute, yaitu jalan lurus, jalan turunan, dan jalan tanjakan. Kemudian di tengah-tengah balapan, Onoda tertinggal sangat jauh di belakang. Kemudian Kinjo meminta Onoda berhenti. Lalu dia memberikan sepeda pro kepadanya. Ketika Onoda memakai sepeda pro, dia langsung melesat sangat cepat. Bakatnya yang selama ini terpendam akhirnya bisa dikeluarkan dengan sepeda yang cocok. Bahkan, dia bisa menyusul Imaizumi dan Naruko yang berada jauh di depan. Ketika dia memasuki rute tanjakan, dia bisa melewati Naruko dengan mudahnya. Balapan ini memperlihatkan potensi dari masing-masing orang. Naruko adalah orang yang cepat di lintasan lurus, artinya dia cocok untuk menjadi sprinter. Sementara Onoda sangat cepat di tanjakan, artinya dia cocok untuk menjadi climber. Sedangkan Imaizumi mempunyai daya tahan yang kuat, artinya dia cocok untuk menjadi asisten ace. Setelah itu, mereka berencana untuk berlatih ke tahap selanjutnya. Latihan ini sekaligus akan menjadi seleksi untuk memilih pembalap inti yang akan bertanding di kompetisi. Latihan mereka cukup berat. Mereka harus berhasil menempuh jarak sebanyak 1000 km dalam 4 hari. Imaizumi, Naruko, dan Onoda mendapatkan perlakuan khusus supaya potensi mereka bisa lebih terasah. Imaizumi dilarang memakai gear percepatan. Naruko dilarang memakai stang bawah. Sedangkan Onoda akan menggunakan sepeda dengan bobot yang lebih berat. Selain mendapatkan perlakuan khusus, mereka bertiga juga akan bersaing dengan anggota kelas 2. Mereka adalah Teshima dan Aoyagi. Mereka berdua sudah bergabung sejak kelas 1. Mereka sudah berlatih keras dalam 1 tahun terakhir supaya mereka bisa ikut serta dalam kompetisi. Namun, setelah bersaing ketat selama 4 hari, Teshima dan Aoyagi kalah melawan Imaizumi, Naruko, dan Onoda. Pada akhirnya, 3 orang yang terpilih untuk mengikuti kompetisi adalah Imaizumi, Naruko, dan Onoda. Nah, satu hal yang selalu ada di setiap anime olahraga, pasti ada karakter yang berbakat sejak lahir dan ada karakter yang tidak berbakat. Contohnya di sini, Imaizumi, Naruko, dan Onoda, mereka adalah karakter yang berbakat sejak lahir. Ditambah dengan disiplin dan latihan keras, mereka bisa jadi atlet yang luar biasa. Sedangkan Teshima dan Aoyagi adalah karakter yang tidak berbakat, namun mereka sangat menyukai sepeda. Nah, karena mereka tidak berbakat, maka sekeras apapun mereka berlatih, tetap saja mereka tidak bisa melampaui karakter yang memang berbakat sejak lahir. Di sisi lain, tim dari sekolah Hakone juga sedang melakukan persiapan. Mereka adalah tim terkuat sekaligus juara bertahan dari kompetisi tahun lalu. Terlebih lagi, kompetisi yang akan diadakan tahun ini akan diselenggarakan di daerah Hakone. Dengan kata lain, Onoda dan kawan-kawan akan melawan juara bertahan di kandang musuh. Kompetisi balap sepeda yang akan mereka ikuti biasa disebut dengan Inter High. Kompetisi tersebut akan diikuti oleh seluruh sekolah yang ada di Jepang. Masing-masing tim berisi 6 orang. Setiap anggotanya memiliki peran yang berbeda-beda. Selayaknya seperti sepak bola yang mempunyai kiper, striker, defender, sayap, dan sebagainya. Dalam balapan ini, Onoda dan Makishima akan menjadi climber. Naruko dan Tadokoro akan menjadi sprinter. Imaizumi akan menjadi asisten ace, sedangkan Kinjo berperan sebagai ace. Kompetisi Inter High mempunyai 3 babak yang akan berlangsung selama 3 hari. Di setiap babak, para pembalap akan melewati berbagai macam rute, seperti contohnya rute perkotaan, rute berangin, rute lurus, rute menurun, dan rute menanjak. Kompetisi ini juga memiliki 3 jenis juara. Yang pertama, juara sprint. Yang kedua, juara mendaki. Dan yang paling penting, juara umum. Tugas untuk merebut juara sprint akan diserahkan kepada sprinter. Tugas untuk merebut juara mendaki akan diserahkan kepada climber. Dan tugas untuk merebut juara umum akan diserahkan kepada ace. Nah, dalam hal ini bisa disimpulkan bahwa Onoda dan kawan-kawan bersepeda demi memenangkan kompetisi, bukan hanya untuk Instastory. Kompetisi Inter High akhirnya dimulai. Setelah melewati rute pertama, para pembalap tiba di rute lurus.
Rute ini merupakan rute yang akan menentukan juara sprint. Tim Kinjo mengirim 2 sprinter sekaligus, yaitu Naruko dan Tadokoro. Mereka berdua melaju sangat cepat, dan tidak ada sprinter lain yang bisa mengimbangi mereka berdua, kecuali sprinter dari Hakone. Dia adalah siswa kelas 1 dari Hakone yang bernama Izumida. Dia adalah seorang sprinter yang mengandalkan kekuatan ototnya. Setiap hari, dia selalu melatih otot-ototnya demi kompetisi ini. Dan rupanya hasil latihannya selama ini membuahkan hasil yang bagus. Dia bisa melaju lebih cepat dibandingkan Naruko dan Tadokoro. Lalu, beberapa meter sebelum finish, tiba-tiba angin berhembus cukup kencang, sehingga membuat kerucut pembatas bergeser ke tengah jalan. Hal yang ada di pikiran Izumida adalah, aku harus menghindar, jika tidak aku akan jatuh. Lalu, dia pun berhasil menghindar. Nah, karena dia menghindar, otomatis kecepatannya berkurang drastis. Hal ini membuat Naruko dan Tadokoro berhasil menyusul Izumida. Nah, Izumida memang lebih cepat dari mereka berdua. Namun, kemampuannya dalam mengambil keputusan masih jauh di bawah mereka berdua. Ketika mereka terhalang oleh kerucut, mereka sama sekali tidak berpikir untuk menghindar, karena hal itu akan mengurangi kecepatan. Yang ada di kepala mereka adalah, terobos saja lah anjing. Terobos saja lah anjing. Dan pada akhirnya, Tadokoro berhasil memenangkan juara sprint. Setelah bertanding sprint, Naruko dan Tadokoro akan memperlambat kecepatan untuk menghemat stamina. Sementara itu, di tempat Onoda terjadi kecelakaan pada saat memasuki tikungan. Onoda terjatuh bersama dengan banyak peserta yang lain. Dalam sekejap mata, dia berada di posisi terakhir dan terpisah dengan tim. Sedangkan Kinjo dan kawan-kawan akan memasuki rute menanjak. Rencana awalnya adalah Onoda akan menarik tim pada saat ditanjakan. Menarik di sini maksudnya dia akan berada di depan untuk menghalangi angin. Nah, ketika Onoda menarik tim, Makishima akan melaju sekencang mungkin untuk merebut gelar juara mendaki. Namun, rencana mereka harus terhambat karena Onoda terjatuh di barisan paling belakang. Namun, justru inilah yang membuat kekuatan Onoda semakin terlihat. Dia bertekad akan menyusul tim dan melewati 100 pembalap lain. Bahkan, dia nekat melewati selokan yang berada di sisi jalan. Jika tidak begitu, dia tidak akan bisa menyusul tim yang berada di depan. Dan pada akhirnya, dia berhasil menyusul tim. Seketika itu juga, Makishima langsung melaju secepat mungkin. Sebagai climber, Makishima diberi tugas untuk merebut juara mendaki. Dia harus bersaing ketat dengan climber dari Hakone yang bernama Todo. Dan pada akhirnya, Todo berhasil memenangkan juara mendaki. Setelah melewati rute mendaki, para pembalap akan memasuki rute terakhir. Sekarang, tibalah giliran Ace dan asistennya untuk merebut juara umum. Imaizumi dan Kinjo segera melaju secepat mungkin. Sementara Hakone juga mengirim Arakita sebagai asisten dan Fukutomi sebagai Ace. Tugas dari asisten adalah menarik Ace sampai beberapa meter dari garis finish. Setelah itu, Ace akan melaju sendirian dan saling bertarung. Tibalah pertarungan antara Kinjo melawan Fukutomi. Mereka mengerahkan seluruh kemampuan demi memenangkan pertandingan. Kemudian, saat mereka berdua saling bertarung, tiba-tiba saja seseorang menyusul sangat cepat. Dia adalah Midotsuji dari tim Kyoto Fushimi. Midotsuji adalah seseorang yang sangat berbakat. Dia bisa jadi sprinter, climber, dan juga ace di saat yang bersamaan. Kinjo, Fukutomi, dan Midotsuji bertarung habis-habisan di rute terakhir. Dan pada akhirnya, mereka bertiga berhasil finish secara bersamaan. Kompetisi Interhigh hari pertama akhirnya selesai dengan hasil juara sprint Tadokoro, juara mendaki Todo, dan juara umum ada 3 orang,
yaitu Kinjo, Fukutomi, dan Midoshuji. Setelah hari pertama selesai, tiba-tiba penyakit bawaan Tadakoro kambuh. Kemudian, memasuki hari kedua, dia benar-benar tidak kuat untuk bertanding. Dia bahkan tertinggal sangat jauh dari tim. Lalu, Onoda memutuskan untuk membantunya. Setelah sampai di tempat Tadakoro, Onoda akan menariknya dengan berada di depan. Selain itu, Onoda juga mengajak Tadakoro untuk menyanyi sambil melaju. Mereka berdua pun menyanyikan lagu dari anime favorit Onoda. Ternyata dengan menyanyi, Tadakoro bisa melupakan tentang penyakitnya karena pikirannya difokuskan untuk bernyanyi. Dan cara tersebut berhasil membawa Tadakoro ke barisan tim. Sekali lagi, Onoda berhasil menunjukkan hal yang luar biasa. Sementara itu, saat Onoda sedang menarik Tadakoro, para pembalap yang lain mulai memasuki rute lurus. Kali ini, tim Kinjo tidak akan ikut bertarung, karena mereka sedang menunggu Onoda dan Tadakoro. Sementara tim Hakone mengirim sprinter kedua mereka yang bernama Shinkai. Dia sangat terkenal sebagai sprinter tercepat. Namun ternyata, dia berhasil dikalahkan oleh Midoshuji. Juara sprint di hari kedua ini direbut oleh Midoshuji dari tim Kyoto Fushimi. Tak lama kemudian, mereka memasuki rute terakhir. Sekali lagi, 3 S terkuat kembali bertarung memperebutkan juara umum. Kali ini, mereka benar-benar bertarung habis-habisan. Kemudian, Fukutomi dari tim Hakone berhasil memenangkan juara umum di hari yang kedua ini. Interhigh hari kedua akhirnya selesai dengan hasil juara sprinter Midoshuji, juara umum Fukutomi, sedangkan Kinjo harus puas berada di posisi kedua. Setelah itu, para pembalap akan beristirahat memulihkan stamina. Kemudian, lagi-lagi terjadi masalah yang tidak terduga. Setelah balapan kedua ini, Kinjo mengalami cedera pada lututnya. Namun, meskipun demikian, dia tidak berniat untuk menyerah begitu saja. Keesokan harinya, Interhigh hari ketiga akan segera dimulai. Pertarungan ini akan menjadi penentuan akan siapa juara yang sebenarnya. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan yang paling sulit, karena garis finish terakhir berada di puncak Gunung Fuji. Artinya, para pembalap akan bertarung habis-habisan di lintasan menanjak. Dan selain itu, para pembalap sudah bertarung mati-matian di 2 hari terakhir. Jadi dalam pertandingan kali ini, mereka bukan hanya adu cepat saja, tapi juga adu daya tahan dan stamina. Kemudian, setelah menempuh jarak yang cukup jauh, akhirnya para pembalap akan memasuki lintasan tanjakan terakhir. Rencana Kinjo adalah dia akan melaju bersama Makishima. Karena lintasannya menanjak, maka yang akan menjadi asisten adalah seorang climber. Namun, tiba-tiba saja, cedera pada lutut Kinjo kambuh sebelum memasuki tanjakan. Dengan sangat berat hati, Kinjo harus menghentikan pertarungannya. Pertandingan masih harus berlanjut. Onoda dan kawan-kawan akan melaju tanpa Kinjo. Kali ini yang akan bersinar adalah 3 anggota baru, yaitu Imaizumi, Naruko, dan Onoda. Naruko berusaha sangat keras untuk menarik mereka semua sampai pada akhirnya staminanya benar-benar habis. Dia pun terjatuh dan terpaksa berhenti dari pertandingan. Sekarang yang tersisa tinggal Makishima, Imaizumi, dan Onoda. Sementara tim Hakone juga menyisakan 3 orang saja. Mereka adalah Todo, Fukutomi, dan juga climber dari kelas 1 yang bernama Manami. Dan jangan lupakan Midoshuji yang akan melaju bersama climber dari timnya. Tak lama kemudian, pertandingan dimulai. Imaizumi akan bertarung sebagai ace. Dia sudah mulai melaju sangat cepat menuju garis finish. Namun, Midoshuji tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia pun bertarung mati-matian melawan Imaizumi. Mereka bahkan saling mendorong satu sama lain, sampai pada akhirnya Midoshuji benar-benar sudah kehabisan stamina. Dia pun terjatuh dan terpaksa keluar dari pertandingan. Wajar saja jika dia jatuh, karena dia sudah mengeluarkan semua energinya pada balapan hari pertama dan hari kedua. Pertarungan mereka berdua juga memberikan efek buruk kepada Imaizumi,
Karena mereka melaju sangat cepat sambil mendorong satu sama lain, sepeda Imaizumi mengalami kerusakan. Imaizumi sudah tidak bisa melaju. Fukutomi juga sudah kelelahan. Lalu kesempatan ini akan diambil oleh Manami. Dia pun melaju sangat cepat di tanjakan, ditambah dengan dorongan angin. Tak mau kalah dengan Manami, tim Imaizumi akan mengirim Onoda untuk merebut finish. Tibalah pertarungan antara Onoda melawan Manami. Mereka berdua sama-sama siswa kelas 1. Keduanya juga sangat berbakat dan sangat cepat di tanjakan. Lalu, pada akhirnya Onoda lah yang berhasil memenangkan pertandingan. Kemenangan ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Onoda yang awalnya hanyalah seorang wibu, sekarang dialah yang membawa kemenangan kepada tim. Kompetisi Inter-High akhirnya selesai. Onoda, Kinjo, Makishima, Tadokoro, Naruko, dan Imaizumi, mereka semua naik ke panggung juara dan menerima piala. Lalu, bagaimanakah kehidupan Onoda setelah ini? Cerita bersambung di season 3.